Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, share, and subscribe channel saya. Dan supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Kali ini saya bakal bercerita tentang suka duka menikah saat menderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi mungkin pertama kali saya bercerita ini ya. Jadi saya waktu kena asam lambung, GERD, dan anxiety itu status saya itu lajang ya, belum menikah. Nah, jadi kena asam lambung, GERD, dan anxiety itu selama 3 tahun. Nah, pada umumnya ya teman-teman, wanita itu selalu dikejar waktu ya, selalu dikejar waktu. Jadi beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan memang lebih santai. Kalau wanita itu kalau sudah 25 tahun ke atas itu sudah dipertanyakan kapan menikah ya. Kalau sudah menikah itu diburu waktu lagi kapan punya anak ya, dan seperti itu ya kalau wanita seperti itu. Nah, jadi kebayang nggak sih teman-teman ya, kita kena asam lambung, GERD, anxiety, kemudian ditambah-tambah lagi pikiran tentang pertanyaan-pertanyaan orang luar kapan menikah gitu ya, pasti jadi kepikirannya. Sementara kondisi kita sendiri, kondisi saya sendiri waktu itu masih sakit ya. Kebayang bagaimana bagaimana bisa menikah kalau kondisinya seperti ini, bagaimana melayani suami nanti, bagaimana dengan keluarga suami nanti, banyak sekali ya pikirannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya pernah bahas sebelumnya, saya kan kena asam lambung, GERD, dan anxiety itu selama 3 tahun. Jadi di tahun terakhir itu saya menikah ya teman-teman. Jadi waktu itu saya kenal dengan suami ya. Jadi memang waktu saya sakit memang ada orang beberapa yang istilahnya perkenalan gitu ya teman-teman. Jadi saya selalu membahas tentang penyakit ini ya. Jadi perlu buat teman-teman ketahui, misalnya ada yang sama dengan saya yang belum menikah ya, kena asam lambung, GERD, anxiety, kemudian pengen menikah, teman-teman itu sebenarnya harus jujur kepada pasangan, karena penyakit ini kelihatannya kalau dibilang ke orang lain kita kena asam lambung, kita kena GERD, itu pikiran mereka itu penyakitnya asam lambung gitu, itu wajar gitu ya. Padahal dalam kondisinya, dalam kenyataannya ya, penyakit asam lambung, GERD, anxiety itu penyakit yang sangat sulit ya, sangat sulit untuk dijalanin gitu ya. Nggak sekedar sakit perut minum obat, sakit kepala minum obat langsung sembuh setelah itu, nggak seperti itu. Jadi bertahun-tahun gitu ya, apalagi yang sampai anxiety ya. Jadi mungkin orang luar sana kalau ketika kita bilang kena asam lambung, kena GERD itu mungkin ngerti lah ya, tapi kalau anxiety itu hanya beberapa orang yang bisa mengerti ya, yang sudah mengalami, yang bisa mengerti. Orang yang belum pernah mengalami, dia nggak bakalan ngerti anxiety itu bagaimana sensasinya ya, bagaimana terganggunya aktivitas kita karena anxiety ya. Jadi mereka nggak akan mengerti. Jadi sebaiknya teman-teman jelasin ya, kalau misalnya ada orang yang ingin berkenalan, ingin mengajak menikah gitu, sebaiknya terus terang dengan diri sendiri, terus terang dengan dia tentang keadaan diri kita ya, supaya nanti tidak kaget nantinya setelah menikah. Dan saya selalu melakukan itu. Jadi banyak sekali ya, saya bilang saya kena GERD, saya kena asam lambung, itu mereka biasa aja gitu, dibilang penyakit biasa gitu ya. Jadi rata-rata menerima gitu ya teman-teman, tapi mereka nggak tahu gimana anxiety itu apa efeknya ya ke kehidupannya. Jadi harus jelasin kita ini anxiety ini seperti ini loh, sampai berkegiatan pun susah gitu ya. Bahkan ada yang nggak ngerti itu, saya sempat bilang itu dibilang
itu sakit apa sampai yang seperti itu bukan asam lambung kali gitu ya, banyak yang nggak ngerti juga. Nah jadi alhamdulillah saya ke suami itu waktu itu terus terang, dan alhamdulillah bisa menerima ya. Nah jadi suka duka setelah menikah, jadi saya di tahun ketiga itu menikah ya, saya menikah. Nanti bakal saya ceritain bagaimana. Jadi saya mau ngebahas dulu suka duka menikah saat kena asam lambung GERD dan anxiety. Yang pertama, sukanya. Orang yang anxiety itu kan selalu panik, selalu cemas, takut sendiri, takut terlalu rame ya. Jadi kalau sudah menikah, misalnya teman-teman tidur malam-malam itu sudah ada yang menemani ya, jadi kita sudah tidak takut lagi. Kalau dulu kan saya selalu minta ditemenin orang tua ya, tapi sekarang sudah ada suami ya, jadi kalau tiba-tiba penyakit itu kambuh malam-malamnya, ketika saya dulu sendiri itu selalu berpikiran aduh siapa yang bakal ngebawa saya ke rumah sakit kalau ini sampai parah gitu sakitnya ya, gimana mau ke rumah sakit gitu ya. Sementara orang tua saya kan juga penderita GERD dan anxiety itu dari dulu ya, sampai sekarang pun yang ibu saya sampai sekarang memang susah untuk pergi sendiri ya, jadi nggak ada yang bisa diandalkan ya kecuali diri sendiri waktu itu ya. Sekarang setelah menikah itu sudah bisa sedikit lebih tenang, ada yang menemani ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman jalan pagi ya untuk melatih diri teman-teman lagi supaya normal, atau ingin ke pasar mencoba hidup normal lagi, berbelanja ya, itu sudah ada yang menemani. Nah kemudian sudah ada tempat untuk sharing, untuk berbagi suka duka ya. Jadi mungkin yang selama ini dipendam sendiri, yang bikin stres sendiri, malah makin saya pernah cerita kalau kita stres, asam lambung kita naik ya, kemudian sakitnya nggak hilang. Kalau menikah karena sudah ada tempat berbagi ya, itu juga akan mengurangi ya. Kemudian kalau saya ya penderita asam lambung GERD dan anxiety, itu sering sekali gejala, salah satu gejalanya itu juga punggung saya sakit, nyeri gitu ya, bukan perut yang sakit ya, jadi kalau lapar punggungnya sakit. Nah jadi kalau sudah menikah sudah ada yang bisa bantu pijet ya, pijetin punggung ya. Kalau saya pusing itu dipijet terus buang angin, itu rasanya sudah baikan ya. Nah jadi begitu. Kalau dukanya ya, kalau misalnya saya sendiri ya, saya sendiri kan jujurnya tentang diri saya itu kan sama suami yang tahu bagaimana sampai anxiety, tapi mertua nggak tahu ya, mertua cuma sekedar tahu asam lambung, jadi nggak tahu yang kita itu kalau jalan rasanya mau pingsan gitu ya, nggak bisa jalan sendiri, terus nggak bisa makan nggak tepat waktu ya, jadi susahnya di situ ya. Jadi kalau ketika ada kumpul-kumpul keluarga, ada mau makan, perut saya sudah lapar, sementara harus menunggu anggota lain ya, nggak mungkin makan sendiri dong. Apalagi kita menantu baru harus nunggu orang lain makan, tuh susah ya. Kemudian kalau diajak jalan-jalan dulu ya, saya nggak bisa capek ya. Memang kalau capek itu asam lambungnya naik ya, sensasinya gejalanya muncul kalau capek, jadi nggak bisa capek. Jadi kalau mertua nggak tahu, keluarga suami nggak tahu ya, itu susah ya. Kemudian kalau teman-teman nggak mungkin sebagian ya, sebagian orang, sebagian mertua mungkin pengen yang menantunya itu bekerja ya, berkarir juga gitu. Nah kalau kita sendiri, kalau orang asam lambung GERD dan anxiety, kalau saya pribadi, saya kan nggak kelihatan kena sakit gitu. Jadi saya pun kan sarjana gitu ya, jadi keluarga suami itu rata-rata ceweknya itu bekerja gitu, kalau yang cewek gitu. Jadi daripada saya bengong, sempat saya disuruh kerja. Jadi gimana mau ngejelasinnya ya teman-teman dengan kondisi kita itu, sementara mereka melihat kita sembuh, kita sehat,
jadi kesannya kita itu malas aja, jadi perasa nggak enak gitu ya. Jadi kalau suami itu ngerti, suami saya nggak pernah suruh saya kerja, tapi cuman saya agak itu ya, susahnya di situ. Jadi ketika keluarga, kenapa nggak coba lamar di sini, nggak coba kerja di sini, jadi susah sekali untuk menjelaskan, sementara mereka nggak pernah bertanya kondisi kita secara keseluruhan. Jadi nggak mungkin kita jelasin kan, oh seperti di video-video ini, oh saya ini sakitnya asam lambung, gejalanya seperti ini, sensasinya seperti ini. Kalaupun dijelaskan, ya, mereka pun yang kena, yang bukan, yang nggak kena asam lambung dan anxiety itu nggak bakal mengerti. Jadi mau dijelasin panjang lebar itu nggak akan mengerti, paling jawabannya oh memang gitu ya, nggak akan ditanggapin ya selama saya menjelaskan penyakit saya ke orang yang belum kena asam lambung dan anxiety. Itu cuman bawaannya kesel aja ya, kecuali memang orangnya yang care, yang memang benar-benar peduli ya, kayak suami saya itu memang benar-benar care, benar-benar ngerti gitu ya orang sakit asam lambung dan anxiety itu gimana. Jadi saya juga pernah liatin ke suami waktu kita awal kenal ya, itu videonya Kang Rohimat Jaya Saputra, karena Kang Rohimat Jaya Saputra itu juga pernah menganjurkan tonton video dia itu disuruh tontonin ke orang keluarga, ke orang-orang terdekat biar mengerti dengan kondisi kita. Jadi saya pernah suruh dia nonton itu, saya itu seperti yang di video ini loh gitu kan. Kemudian yang ngerti juga ibu saya ngerti ya, karena dia juga pernah merasakan, tapi dia nggak tahu ya kalau itu namanya GERD dan anxiety ya, itu sumbernya dari perut, dia nggak pernah sadar gitu. Kemudian kakak saya ya yang ngerti, karena dia juga kena asam lambung juga. Jadi keluarga saya rata-rata itu memang kayak penyakit keturunan ya, kena asam lambung. Dari keluarga ibu, keluarga bapak itu rata-rata punya asam lambung, cuman tingkatannya aja yang beda-beda. Yang sampai anxiety ya baru saya dan ibu saya. Yang jadi tante saya juga pernah anxiety ya, juga pernah sampai berobat kemana-mana juga ya, tapi mereka nggak sadar karena nggak tahu info mungkin ya, nggak pernah nonton YouTube. Nah jadi begitu. Kemudian kalau untuk laki-laki, karena laki-laki yang mencari nafkah ya, itu susah kalau menikah dengan orang penderita, kalau menikah saat kena asam lambung dan anxiety, karena laki-laki kan harus mencari nafkah, beda dengan perempuan. Sedangkan saya sendiri yang perempuan nih, yang saya ceritakan tadi itu sudah merasa nggak enak ya gitu, apalagi kalau laki, kecuali memang sudah ada keikhlasan ya, mungkin kerjanya bisa dibantu oleh istri gitu ya, atau kerja yang lewat rumah gitu. Nah jadi sih sebenarnya tergantung ya, ada yang keluarga yang memang menganjurkan perempuan itu di rumah mengurus rumah tangga, ada juga yang pengennya bekerja. Jadi tergantung sih teman-teman. Kalau saya sendiri waktu itu saya cuman terus terang kasih kejelasan itu cuman sama suami. Saya nggak tahu suami jelasin ke keluarganya apa gimana, nggak tahu juga, nggak pernah nanya sampai sekarang ya teman-teman. Sekarang alhamdulillah saya sudah menikah ya. Jadi ini suka duka saya yang saya sebagai perempuan ya. Kalaupun laki-laki, kalau menurut saya kalau sudah menikah, sedang menikah saat asam lambung ya, yang dukanya tadi itu ya, nggak bisa kerja gitu. Karena laki-laki kan mencari nafkah, tapi sukanya ya seperti yang saya bilang tadi, ada yang masakin, ada yang bantu ngerawat kita gitu. Jadi kalau orang asam lambung dan anxiety kan makanannya itu kan harus benar-benar dipilih gitu ya, yang mana yang boleh, mana yang enggak. Mungkin dengan punya istri itu bisa bantu masak makanan sehat, bantu mengingatkan oh tidak boleh makan itu ya, selain yang saya jelaskan tadi ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi teman-teman, gimana mau menikah saat kena asam lambung dan anxiety? Sebenarnya ya, itu sebenarnya kalau saya pribadi itu sebenarnya tergantung kesepakatan kalian berdua ya. Sebenarnya penyakitnya itu sebenarnya nggak jadi masalah. Saya dulu
pestanya itu sampai saya kan orang Padang, jadi pakai suntiang gitu ya teman-teman. Jadi sampai saya copotin karena pusing gitu ya. Tapi pas di rumah keluarga rumah mertua, pas pesta di rumah mertua itu saya kuat ya teman-teman. Jadi nggak ada sensasi pusing, nggak ada capek, nggak ada apanya ya. Nah kemudian dukanya ya kalau kena asam lambung dan anxiety, hampir saja saya lupa ya. Jadi yang pertama itu juga berpengaruh, selainnya tadi ya, yang kedua berpengaruh ke hubungan seksual juga. Kemudian ada rata-rata ya, jadi saya juga bercerita ke orang yang kena asam lambung dan anxiety itu memang kurang gairah ya. Mudah-mudahan yang nonton ini udah nikah ya, jadi saya lebih bisa lebih mengerti ya. Kalau yang belum nikah mungkin belum mengerti ya teman-teman. Jadi kemudian emosi, orang yang asam lambung dan anxiety itu sifatnya sensitif gitu ya, gampang marah, gampang sedih gitu ya. Jadi kalau pasangannya nggak kuat-kuat itu bisa rumah tangganya juga bisa terganggu ya karena penyakit itu gitu. Kemudian yang namanya menikah itu pasti akan ada masalah ya, entah itu dari pasangan kita sendiri atau dari keluarga kita atau dari orang luar atau dari pekerjaan, dari ekonomi ya. Jadi setiap orang itu, setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya masing-masing ya. Gak ada yang mulus gitu ya. Ya namanya kehidupan ya teman-teman ya. Jadi nggak akan ada yang sempurna gitu. Jadi seperti kita sekarang, misalnya kita sedang sakit, itu kan sakit nggak selamanya, pasti nanti akan sembuh. Orang sehat bisa sakit. Misalnya sekarang kita bahagia, besok mungkin bisa sedih. Jadi nggak ada yang abadi ya teman-teman ya, mungkin karena kehidupan itu berjalan berputar terus ya. Jadi harus dihadapin ya teman-teman. Kalau mau cari yang aman itu nggak akan ada gitu. Jadi memang harus dijalanin. Kalau misalnya seperti yang saya bilang, kalau saya sendiri itu sebagai wanita ya kan, kalau memang sudah ada jodohnya, sudah ada yang mau menerima kita apa adanya, ya udah nikah aja ya. Kalau nanti aja dipikirin gitu. Nanti Tuhan bakal bantu, bakal kasih jalan juga. Nah bagaimana teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membuka pemikiran teman-teman juga ya. Satu lagi, nikah itu ibadah ya teman-teman. Jadi ini mungkin video khusus buat yang belum nikah ya. Kalau yang sudah menikah sepertinya itu nggak perlu diberi penjelasan kayak gini karena sakitnya lagi sudah menikah ya, jadi mungkin nggak mengalaminya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi kena asam lambung dan anxiety dan statusnya belum menikah ya, sama seperti saya dulu. Dan mudah-mudahan ini cerita saya ini bisa teman-teman ambil pelajaran ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.